itu bukan hanya dari materi ya, bisa jadi dari kesehatan, bisa dari pikiran, bisa juga dari cara kita memandang hidup. Itulah kekayaan kalau menurut aku ya. Kita percaya bahwa jadi tajir bukan soal pamer gaya hidup, tapi soal strategi, konsistensi, dan juga kesiapan finansial yang cerdas sejak dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kreatif. Kali ini bersama aku Nurai Siti Fadila pada program podcast. Oke, hari ini kita bakal ngobrol santai tapi tetap berbobot tentang bagaimana Gen Z, khususnya mahasiswa, dalam memulai membangun kesadaran dan kesiapan finansial sejak dini. Nah, nggak cuma teori, tapi kita juga bakal ngasih tips praktis yang bisa langsung diterapin supaya langkah awal di dunia investasi itu lebih gampang dan nggak bikin pusing. Nah, pada kesempatan kali ini, kita menghadirkan narasumber yang luar biasa yang memiliki pengalaman langsung di bidang ekonomi dan pasar modal di lingkungan kampus. Ini dia, mari kita sambut Bang Adi Sahjaya. Oke, baik, sebelumnya terima kasih kepada Kak Siti. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ardi Sahjaya. Saya merupakan mantan Presiden Direktur KSPMS Golden Winsu. Nah, KSPMS Golden Winsu sendiri merupakan kelompok studi pasar modal syariah Golden Win Sumatera Utara, yaitu kelompok studi yang bergerak di bidang edukasi dan juga bagaimana sih caranya berinvestasi di pasar modal syariah, gitu ya teman-teman. Nah iya guys, nah jadi Bang Ardi ini tadi seperti yang dibilang ya, Abang ini adalah ex-presidir kelompok studi pasar modal syariah KSPMS Golden Winsu. Nah, sebelum kita masuk ke tips dan juga strategi investasi, kita mulai dulu nih ya dari perjalanan Bang Ardi. Nah, gimana sih Bang awal ketertarikan Abang di dunia investasi ini? Nah, sebenarnya sebelum jauh menjalani kehidupan di dalam dunia investasi, aku tuh dulunya adalah seorang pedagang gitu. Nah, jadi dalam proses berdagang ini di usia yang terbilang nggak begitu dewasa gitu ya. Nah, seringkali kesalahan finansial ini aku lakukan gitu. Nah, ketika aku mendapatkan penghasilan yang cukup besar dari hasil berdagangku, ternyata kelang beberapa bulan, kemudian beberapa tahun, uang-uang yang aku kumpulkan sebelumnya tuh habis begitu saja gitu. Jadi nggak ada tujuan yang lebih panjang daripada sekedar untuk dihabiskan saja gitu. Nah, jadi itulah awal ketertarikan aku untuk belajar investasi. Nah, kemudian berjalan, nah aku bingung nih gitu ya kan, kenapa sih semua uang yang ternyata aku kumpulkan, yang ternyata nominalnya itu namanya pedagang gitu ya, udah terbilang cukup besar lah di usiaku gitu ya, ternyata uangnya habis sia-sia. Nah, setelah aku pelajari lebih dalam, ternyata investasi ini adalah hal yang penting gitu di dalam proses kita belajar untuk berdagang itu tadi gitu. Wah, benar-benar. Wah, setelah mendengar awal mulai ketertarikannya Bang Ardi nih, wih, kayak inspiratif banget ya Sobat Kreatif. Nah, Bang, kalau Sobat Kreatif ini pengen belajar investasi dari nol, kira-kira sumber atau referensi apa sih yang menurut Abang itu cocok buat dan gampang dipahami? Oke, baik, terima kasih untuk pertanyaannya Kak. Nah, jadi sebenarnya ya di UINSU itu salah satu kampus yang aku bilang unggul lah di bidang ini sendiri gitu, di bidang investasi ini. Nah, kita sebenarnya punya itu tadi wadah, namanya kelompok studi pasar modal syariah Golden Winsu. Nah, KSPMS ini sendiri sebenarnya itu nggak hanya berfokus di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, tapi juga di seluruh mahasiswa Winsu. Nah, unggulnya aku bilang sebenarnya dari galeri ini kita bisa mendapatkan informasi-informasi itu tadi. Nah, sebenarnya profil resiko apa, kemudian investasi jenis apa sih yang cocok untuk kita. Tapi yang pasti ya, namanya kita usia muda, di usia kita ini yang masih terbilang muda gitu ya. Nah, sebenarnya investasi yang paling penting itu ya dari leher ke atas itu tadi. Nah, mungkin gimana kita bisa dapat informasi investasi untuk uang dan sebagainya itu mungkin kita serahkan kepada diri kita sendiri gitu. Nah, mungkin untuk wadahnya tadi mungkin ada lah gitu. Nah, mungkin di setiap kampus juga punya galerinya masing-masing. Dan alhamdulillahnya KSPMS Golden Winsu ini sebenarnya salah satu KSPMS Golden, salah satu galeri investasi yang terbilang berprestasi lah gitu. Nah, jadi aku rasa sangat-sangat punya kesempatan lah untuk teman-teman, salah satunya mungkin di Winsu ini
lebih unggul gitu di bidang investasi karena kita tempat punya wadah yang cukup baik gitu. Nah, itu sih. Wah, oke Bang. Itu cukup inspiratif banget ya buat dicoba buat para Gen Z sekarang nih. Nah, sekarang tuh kan banyak ya investasi yang bikin FOMO. Nah, dari saham sampai kripto, menurut Abang tuh gimana sih caranya Gen Z itu bisa ikut investasi tapi juga nggak terbawa arus, nggak terbawa tren, dan juga tetap realistis? Nah, mungkin menarik ya pertanyaannya. Jadi sebenarnya pemuda itu memang sangat-sangat identik dengan yang namanya FOMO itu tadi ya, fear of missing out ya kan. Iya, Nah, jadi nggak pengen ketinggalan gitu ya. Apa aja kayak kemarin mungkin ada kripto ya ikut kripto, ada saham ikut saham. Mungkin nanti tren yang lain ke depannya kita nggak tahu apa ya mungkin bakal ikut juga gitu ya kan. Nah tapi sebenarnya ada sisi positif juga sih dari FOMO itu tadi. Tapi ya mungkin kita harus kenal dulu nih ke diri kita sendiri. Nah sebenarnya kita pengen tahu atau takut ketinggalan itu penting karena di usia yang saat ini berita dan informasi itu sangat-sangat cukup banyak gitu, cukup luas. Jadi kita harus bisa memilah dan memilihnya. Jadi ketika kita tahu suatu informasi itu salah gitu ya, mungkin salah satunya di bidang informasi tentang investasi tadi. Nah, mungkin kita bisa tahu nih ke depannya gimana sih cara menghindarinya gitu ya. Jadi kita perlu tahu juga yang salah supaya kita tahu untuk menghindarinya gitu. Nah, jadi FOMO itu juga penting. Kalau aku bilang ya, mungkin kalau dalam dunia investasi ini memang tuh seperti kayak kita berenang di dalam air gitu. Tapi tergantung air mana yang kita perlu selami dulu. Nah, air ini kan banyak nih, ada air laut, ada air kolam gitu ya. Nah, saran aku mungkin kita main dulu nih dari air kolamnya gitu ya. Kita mungkin sebelum masuk ke kolamnya mungkin ya basahin dulu kaki kita di pinggir-pinggir kolamnya gitu ya. Nah, jadi menurut aku FOMO kita ini tadi, kita tahu resikonya, kita mengerti sih kebutuhan kita apa, jadi kita rasa-rasa dulu gitu. Nah jadi, ya menurut aku dengan kondisi saat ini, Gen Z itu terbilang harus belajar sih gitu ya untuk investasi tadi, harus mengenal dirinya. Nah mungkin cara mengenal diri tadi kalau khususnya di dalam investasi, kita tuh ada yang namanya profil risiko. Nah, kita kenali diri kita. Nah, ketika kita udah terjun ke investasi, kita pahami. Ada investasi yang dia high risk, high return. Ada yang dia low risk, low return gitu. Nah, jadi ada yang medium juga. Yang dia medium risk dan medium return juga gitu. Nah, jadi sebenarnya tergantung resikonya nih, keuntungan yang kita dapatkan. Jadi nggak ada satupun investasi itu yang tanpa resiko tentunya. Jadi itu yang perlu kita kenali. Nah, kalau kita orang yang ternyata sanggup gitu dengan resiko yang tinggi, kita orangnya tuh memang hobi mengambil risiko. Biasanya tuh laki-laki tuh ya gitu ya. Laki-laki tuh suka yang beresiko gitu. Mungkin ya bisa kita coba belajar dulu dari uang-uang yang kecil gitu ya. Uang-uangnya sedikit. Mungkin kalau di investasi sendiri profil risiko yang high risk high return itu mungkin salah satunya di saham, kemudian ada aset-aset digital yang lainnya mungkin seperti kripto. Tapi ya lagi-lagi yang namanya suatu aset investasi itu kita harus pahami dulu sebelum kita terjun ke situ. Nah mungkin yang medium risk juga ada seperti reksadana dan sebagainya gitu ya. Nah kemudian yang low risk ada obligasi, deposito di perbankan gitu ya. Itu produk-produk yang mungkin cukup banyak dan sepertinya juga informasinya berseliweran lah gitu di media sosial. Jadi ketika teman-teman tadi pakai kata-kata FOMO tadi untuk mengetahui hal itu, teman-teman bisa memilih nih ke depannya profil risiko apa sih yang cocok untukku. Apakah aku orangnya yang high risk, high return gitu atau low risk, low return gitu. Mungkin itu sih Kakak. Berarti tergantung kitanya ya Bang juga? Iya benar, tergantung kitanya gitu. Kita harus kenal dulu ke diri kita. Gitu. Nah tuh Sobat Kreatif diingetin sama Bang Ardi. Nah jadi setiap investasi itu punya resiko pastinya ya Bang. Nah jadi kira-kira nih apa sih tips praktis untuk Sobat Kreatif supaya bisa meminimalkan risiko yang tadi itu biar kayak investasinya itu bisa untuk jangka panjang ya kan? Oke, nah sebenarnya itu tadi yang fundamental. Mungkin pertanyaannya bagus ya. Nah sebenarnya yang fundamental tadi yang seperti aku bilang di awal tadi, mungkin teman-teman sepakat gitu ya. Kita tuh perlu investasi dari leher ke atas dulu nih. Nah semakin banyak informasi yang kita ketahui tentang produk investasi, semakin banyak pilihan yang bisa kita dapatkan. Memang kadang kita semakin kebingungan. Tapi justru semakin kebingungan kita, maka kita akan semakin mencari tahu nih. Ibaratnya curiosity kita tuh harus tinggi gitu. Jadi rasa ingin tahunya tuh harus kuat gitu untuk memastikan bahwasannya produk investasi kita ini terbilang resikonya tuh bisa kita toleransi dan ya lebih aman lah buat kita gitu. Nah sebenarnya kayak aku bilang kembali lagi lah ke orang-orang itu sebenarnya
ketika kita memilih produk investasi gitu ya, yang low risk sekalipun, sebenarnya ada risiko juga di situ. Nah, risikonya apa? Ketika kita usia muda gini, kita malas belajar gitu. Kita maunya yang biasa-biasa aja lah. Kita nggak mau mikir, kita nggak mau cari informasi, kita nggak mau baca berita ekonomi gitu ya. Nah, biasanya kan kalau ekonomi produk investasi ini erat kaitannya itu dengan berita-berita ekonomi gitu. Nah, mungkin belakangannya kayak ada harga minyak yang naik dan sebagainya, itu sebenarnya berpengaruh kali gitu sama instrumen investasi apa yang kita pilih gitu. Nah, investasi kita tuh bisa turun ketika kondisi ekonomi pun nggak bagus gitu. Cuman ada beberapa saham atau beberapa produk investasi yang ternyata dalam kondisi tertentu tuh tetap bisa bertahan. Nah, dengan apa kita cara memilih supaya kita tahu produk investasi mana nih yang kira-kira resikonya bisa kita kelola, atau resikonya bisa kita pilih, atau nanti dalam kondisi krisis atau dalam kondisi yang nggak pasti gitu ya, dan ekonomi tadi ternyata bisa tetap bertahan gitu, tetap baik lah. Nah, namun ya itu tadi, berarti yang lebih penting itu sebenarnya investasi dari leher ke atas, cari informasi, tempat belajar, fokus gimana sih cara melihat produk investasi yang cocok buat kita, itu sih Kak. Wah, berarti itu harus pokoknya dari diri kita itu meyakinkan diri kita lah ya Bang. Iya benar. Oke nih Bang, terakhir ya. Kira-kira ada nggak sih dari pengalaman Abang atau momen yang penting yang bisa bikin Abang itu makin yakin nih untuk serius di dunia investasi? Nah, mungkin ini yang paling menarik sih menurut aku. Nah, sebenarnya ya, kalau kita lihat nih ke dunia yang lebih jauh gitu ya, di negara-negara maju, rata-rata orang-orang yang kaya itu mereka paham produk investasi gitu. Nah, jadi udah aku cari tahu nih, sebenarnya apa sih yang membuat banyak orang di dunia itu bisa kaya gitu ya. Ternyata salah satunya itu dari investasi itu tadi gitu. Nah, memang investasi ini beda-beda dalam setiap orang. Ada yang mungkin starting investasinya tuh dia nggak punya materi lah kita bilang. Dia belum punya cukup uang untuk diinvestasikan ke produk investasi. Tapi sebenarnya investasi yang terbesar tadi kan dirinya kan, gitu ya. Jadi dia coba bangun pelan-pelan gitu ya. Dan sampai akhirnya ke tahap ternyata dia bisa buka usaha gitu. Kemudian setelah buka usaha, habis itu usahanya ini ternyata bisa dibeli oleh orang lain. Nah, dalam prosesnya biasanya ya, kalau di investasi itu namanya IPO, Initial Public Offering. Jadi pengusaha-pengusaha yang dulunya perusahaannya itu nggak bisa dibeli sama orang, ternyata bisa dibeli gitu. Nah, dalam di Indonesia sendiri gitu ya, di negara kita. Jadi kalau kita hitung orang-orang terkaya di Indonesia itu, mereka tuh investasi gitu. Mereka tuh punya perusahaan, mereka tuh dibeli usahanya, perusahaannya tuh dibeli. Orang-orang investasi ke usaha mereka gitu, makanya mereka bisa kaya gitu. Nah, jadi aku yakin, walaupun kaya itu nggak instan gitu ya, nggak cepat kita dapatkan, nggak besok, nggak setahun kemudian atau nggak 5 tahun kemudian. Tapi aku percaya, ketika kita belajar di saat kondisi ini, biaya yang kita keluarkan untuk belajar itu jauh lebih murah. Gitu. Daripada ketika kita sudah punya uang banyak, baru kita coba untuk belajar gitu. Nah, jadi resiko yang kita pertaruhkan itu ternyata jauh lebih kecil. Makanya aku bilang tadi, ketika kita memilih low risk pun, atau kita nggak memilih berinvestasi sama sekali gitu ya, kita nggak ngapa-ngapain, sebenarnya itu udah risiko buat kita. Karena kita masih usia muda, kita masih produktif, kita masih punya kesempatan untuk mencari informasi, kita masih punya kesempatan untuk belajar gitu ya, mengetahui gimana sih cara menjadi kaya gitu ya, minimalnya gitulah. Walaupun mungkin cara menjadi kaya bagi setiap orang itu berbeda, dan validasi yang mengatakan dia kaya atau indikator yang mengatakan dia kaya itu pun juga berbeda-beda. Ada orang yang mungkin kayanya itu nggak butuh mobil sport dan sebagainya, tapi bagi sebagian orang mungkin butuh mobil sport dan sebagainya. Tapi percayalah, dengan kita belajar investasi tadi, mungkin dari leher ke atas, kita jadi lebih mengerti sebenarnya untuk apa dan seperti apa sih tujuan kita hidup. Banyak orang juga ya kan, mungkin setelah dia mengerti nih bahwasannya dengan bekerja keras dia bisa menjadi kaya gitu ya, padahal ketika dia udah lakukan, dia nggak kaya-kaya sampai tua. Kemudian setelah dia tua, karena dia kerja kerasnya tuh berlebihan ya, dia sakit. Kemudian uang yang dia kumpulkan dari masa mudanya tuh habis untuk biaya pengobatan dia. Bahkan warisan untuk anaknya juga dia nggak ada gitu. Jadi sebenarnya kaya itu bukan hanya dari materi ya,
Bisa jadi dari kesehatan, bisa dari pikiran, bisa juga dari cara kita memandang hidup. Itulah kekayaan kalau menurut aku ya. Tapi ya lagi-lagi kalau kita tahu tujuan kita gitu ya, bahwasanya kalau misalnya aku tujuanku memang pengen jadi kaya gitu ya. Nah jadi aku tahu gimana sih cara orang-orang kaya itu meraih kekayaannya itu. Nah mungkin aku memilih investasi ini tadi karena aku melihat itu adalah hal yang memang pasti dimiliki semua orang kaya. Mungkin kalau kita bilang kenyamanan, memang nggak selalu semuanya orang kaya miliki gitu. Tapi mungkin ya aku lihat banyak juga orang kaya yang ternyata hidupnya nggak nyaman gitu ya. Tapi ketika aku lihat apa sih yang sama dari orang-orang kaya ini, ternyata produk investasi tadi. Mereka paham itu gitu. Mereka paham aja lah. Mereka nggak pun langsung terjun ke investasinya. Dengan mereka paham aja, mereka tahu sebenarnya dunia itu berputar seperti apa. Mereka paham inflasi, mereka paham mengelola keuangan. Nah, aku belakangan sering baca riset juga. Ada satu riset yang menyebutkan juga ya, bahwasanya gaji yang tinggi tidak merelevansikan orang itu bakal sukses di masa depan. Karena pada kenyataannya itu dua hal yang berbeda gitu. Mereka tuh sebenarnya nggak sama. Apakah ketika gaji kita tinggi kita pasti sukses? Belum tentu gitu ya. Nah, tergantung variabel-variabel, bergantung juga pada variabel-variabel yang lain. Kalau misalnya aku baca di satu lagi studi yang lain, ternyata financial management gitu ya, manajemen finansial nih mulai dari kesehatan dan sebagainya itu masuk ke dalam financial management juga. Ketika kita sakit kita ngeluarin duit besar kan, nah itu kan kena juga ke financial management kita. Nah dalam jangka panjang itu berkorelasi positif gitu terhadap kesuksesan seorang, terhadap kualitas hidupnya di masa depan. Ya sekurang-kurangnya walaupun dia nggak jadi orang kaya, hidupnya sejahtera gitu ya. Nah kesejahteraan itu berbanding lurus dengan financial management itu tadi. Nah jadi aku sarankan bagi setiap orang yang mungkin walaupun kita nggak mulai dari produk investasi secara langsung ya, tapi cobalah pahami bagaimana sih dunia itu berputar, bagaimana sih uang itu bisa tidak mempengaruhi pikiran kita gitu ya. Nah karena banyaknya orang bekerja hanya untuk gaji, hanya untuk pengen jadi kaya, ujung-ujungnya nggak kaya, tiba-tiba kepikiran jadi sakit gitu ya. Malah biaya uang yang dikumpulkannya untuk berobatnya. Itu pengalaman di banyak orang. Jadi aku sarankan ya mungkin tanya ke diri sendiri, mungkin belajar lebih banyak gitu ya, lihat komunitas-komunitas yang kayak tadi lah. Ya walaupun kita nggak pengen belajar berinvestasi, mungkin kita tengok apa sih yang orang-orang yang berinvestasi di pasar saham tadi atau di pasar modal tadi lakukan ya, kenapa mereka sebegitu tergiurnya gitu untuk memilih itu, apakah cocok denganku gitu. Kalau ternyata nggak cocok ya mungkin kalian fokusnya di investasi layar ke atas dulu atau sebagainya ya, it's okay. Jadi sebenarnya aku nggak menyarankan semua orang harus beli saham gitu, nggak semua juga orang harus beli produk yang lain, tapi cobalah belajar berinvestasi, enak nggak, dan nyaman nggak, atau cocok nggak dengan diri kita sendiri gitu ya. Mungkin itu sih Kak Siti. Wah, berarti itu kalau investasi itu berarti salah satu bentuk penolong kita buat di masa depan ya nanti ya Bang? Iya benar. Oke Bang, terima kasih banyak atas insight dan juga pengalaman yang sudah dibagikan hari ini. Semoga apa yang dibahas hari ini tuh bisa membuka wawasan kita dan juga perspektif baru menjadi langkah awal untuk sobat kreatif dalam membangun masa depan finansial yang lebih baiknya. Oke, terima kasih buat sahabat kreatif yang sudah menonton tayangan podcast pada episode kali ini, dan terima kasih kepada Bang Ardi sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Siaran TV. Nah, buat sahabat kreatif, tetap tonton terus ya episode podcast, dan juga jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel YouTube Siaran TV karena di sana banyak banget program menarik lainnya. Oke, saya Nurai Siti Fadila Desniani pamit undur diri sampai ketemu episode berikutnya, karena Gen Z bukan cuma soal generasi rebahan tetapi juga generasi yang siap naik level finansial. Benar ya, Bang? Iya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.